Pelabuhan bukan saja tempat untuk sebuah kapal yang besar berhenti, tetapi pelabuhan adalah tempat di mana kapal itu dapat beristirahat. Setelah berlayar jauh, maka berlabuh adalah bagian yang penting dari sebuah dinamika pelayaran. Karena tanpa kapal berlabuh dan para awak kapal beristirahat, maka kapal tidak dapat mengarungi perjalanan yang lebih jauh. Sama juga seperti bila kita mempunyai gergaji untuk memotong kayu. Bila jarang diasah dan tidak dipertajam lagi, lama-lama ia tumpul. Dan agar ia awet untuk dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, perlu ada masa di mana gergaji itu diasah menjadi lebih tajam, perlu diistirahatkan. Seperti kapal perlu dilabuhkan, begitu pula gergaji perlu untuk didiamkan sejenak, diistirahatkan agar makin tajam dan setelah diasah baru digunakan kembali. Begitu pula pengharapan di dalam dan kepada Tuhan. Pengharapan sesungguhnya adalah seperti oase di padang gurun. Air sejuk di tengah-tengah gersang dan keringnya sebuah daerah yang panas luar biasa. Dan pengharapan itu sama juga seperti sebuah masa istirahat, seperti kapal yang berlabuh, seperti gergaji yang sementara tidak digunakan, diasah lebih tajam agar dapat berfungsi lebih baik lagi. Dan karena itulah maka berharap kepada Tuhan harusnya menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara rutin, menjadi sesuatu yang justru merawat iman kita, agar awet iman kita. Sama seperti sebuah kapal yang akan berlayar, baru dia akan awet kalau dirawat dengan baik sambil beristirahat di pelabuhan. Atau gergaji akan makin awet bila dirawat, diasah dan diistirahatkan sejenak. Pengharapan harusnya menjadi kebiasaan setiap kita. Setiap pagi mengawali hari, marilah kita awali dengan berharap kepada Tuhan. Karena itulah letak kekuatan kita. Itulah dinamika iman kita. Dirawat agar awet. Berlabuh sejenak agar berlayar jauh kelak. Bersama dengan Tuhan, sumber iman dan pengharapan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dalam rangkaian renungan-renungan tentang pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak membaca dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12 dan dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 6 khususnya bagian yang tadi dibacakan memberitahukan kepada kita bahwa di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini kita perlu menjadikan pengharapan di dalam Tuhan dan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu milik yang pasti bagi hidup kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, tidak ada pegangan, kita butuh adanya pegangan di mana kita bisa bergantung dan aman. Satu yang kokoh, yang kuat, yang tangguh di mana kita bisa berpijak dan tidak akan menjadi goyah. Sehingga penulis surat ini mengingatkan, yaitu supaya jangan sampai kita menjadi lamban, tapi jadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Dan inilah dua hal, iman dan kesabaran, yang berkaitan dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Dasarnya iman dan diisi dengan kesabaran untuk menantikan apa yang kita harapkan. Dan lalu dengan kreatifnya penulis surat Ibrani ini menyetarakan atau menggambarkan pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengan kata lain, penulis surat ini ingin mengingatkan bahwa saat-saat di mana kita berharap kepada Tuhan sebenarnya saat-saat di mana kita sedang berlabuh di labuhan hati Tuhan yang penuh kasih, yang meneguhkan dan meneduhkan hidup kita. Berharap kepada Tuhan bila secara reguler dan rutin kita lakukan setiap saat, itu akan membangunkan sebuah tenaga yang baru untuk melangkah lagi. Akan menambahkan energi yang kuat dan besar lagi. Seperti tadi gambaran kapal yang berlabuh setelah beristirahat, mungkin juga diisi bahan bakar untuk lalu kemudian dia bisa berlayar lebih jauh lagi. Atau gergaji yang tadi saya gambarkan, perlu didiamkan, tidak digunakan dulu, diasah begitu rupa, setelah tajam baru dipakai lagi. Begitu pula hidup kita. Kita perlu pelabuhan-pelabuhan setiap hari. Berlabuh, beristirahat di dalam pelukan kasih Tuhan yang teguh dan teduh itu. Supaya kelak kita bisa berlayar mengarungi lautan hidup yang makin jauh bersama dengan Tuhan. Bukankah dikatakan tadi, pengharapan itu sama seperti kita melabuhkan hidup kita sampai ke belakang tabir. Berarti melabuhkan diri kita kepada Tuhan, yang menjadi nakoda hidup kita yang maha tangguh. Disinilah letak yang namanya pengharapan kita itu bertumbuh, yaitu saat kita berlabuh, saat kita siap mengarungi lautan hidup yang serba tidak pasti, yang masih jauh, bahkan makin jauh, entah di mana ujungnya. Kita perlu berlabuh sejenak. Karena itu bangunlah sebuah kebiasaan dalam diri kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, bukan saja pada saat-saat susah. Karena itu, berharap pada Tuhan harusnya dilakukan setiap saat. Tidak hanya pada saat susah atau ketika kita menginginkan sesuatu, baru kita berharap kepada Tuhan. Atau saat kita punya mimpi untuk proyek besar yang akan kita jalani dalam hidup, baru kita memohonkan dan berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan harusnya dilakukan sebagai sebuah perawatan iman kita, agar pengawetan iman itu terjadi. Berlabuh sejenak, agar berlayar jauh kelak. Sediakanlah setiap hari untuk supaya harapan itu selalu ada buat hidup kita. Biasakanlah untuk setiap hari awali dengan doa pengharapan kepada Tuhan. Memohonkan Sang Nakoda hidup yang maha tangguh itu meneguhkan iman kita, meneduhkan jiwa kita, dan menyemangati kita lagi untuk berlayar makin jauh bersama dengan Tuhan, Sang Nakoda hidup itu. Tuhan menyertai dan membimbing kita. Sang Nakoda selalu ada di dalam kapal jiwa kita, di kapal hidup kita. Dia tak pernah jauh dari kita, selalu membimbing dan menyertai kita. Selamat berlabuh sejenak agar berlayar jauh kelak bersama dengan Dia. Amin.